Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan peramalan kebutuhan beban listrik jangka menengah menggunakan jaringan syaraf tiruan dalam kurung JST. Itu dari studi kasus PLN area pelayanan Salatiga. Oke, saya Rusli Badi, NPM 18 40 30 20 58, Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Kita mulai ya. Jadi sinilah abstrak. Peramalan merupakan kegiatan untuk memberikan sesuatu yang belum terjadi. Peramalan menjadi kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan agar mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan terhadap produk pada masa yang akan datang. Kemudian, ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen akan membuat perusahaan kehilangan kemungkinan untung. Sebaliknya, apabila perusahaan memproduksi secara terlebih akan membuat perusahaan menambah ongkos biaya simpan terhadap produknya. Salah satu metode peramalan yang memiliki keakurasian tinggi adalah jaringan syaraf tiruan dalam kurung JST. Kemampuan yang dimiliki JST yaitu mampu monotolir input data yang tidak sempurna kemudian mengelola menjadi seperti yang diharapkan. JST back propagation mampu mengenali pola yang menyerupai data masukan yang digunakan selama pelatihan. Salah satu aplikasi dari peramalan penggunaan JST back propagation adalah untuk meramalkan kebutuhan beban listrik. Penelitian ini dilakukan untuk meramal kebutuhan beban listrik jangka menengah di kota Salatiga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi beban listrik sebesar 3,494,247,579 kWh pada bulan Januari 2018 dengan nilai yang mean squared error atau MSA sebesar 7 kali 10 sampai 15 dan nilai regresinya sebesar 0,0.98764. Oke, kita lanjut. Ini satu adalah pendahuluan. Peramalan merupakan kegiatan yang memperkirakan sesuatu yang belum terjadi. Pangestu dalam kurung 2000. Peramalan ini menjadi kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan agar mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan terhadap produk pada masa dan akan datang. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen akan menjadi perusahaan kehilangan peluang mendapatkan laba dari konsumen. Sebaliknya, produksi yang berlebihan akan membuat perusahaan merugi karena harus mengeluarkan biaya untuk inventory. Maka dari itu dibutuhkan metode peramalan yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki error yang minimum. Metode peramalan yang sering digunakan oleh perusahaan hanya pengelola data masa lalu atau time series tanpa mempertimbangkan faktor dari luar yang mempengaruhi, sehingga apabila faktor-faktor tersebut memiliki nilai yang mampu mempengaruhi opini konsumen untuk membeli atau tidak membeli produk, tidak mampu didedikasikan oleh metode peramalan time series yang menyebabkan perusahaan merugi. Salah satu metode peramalan yang dapat mengelola faktor-faktor mempengaruhi konsumen dengan baik adalah jaringan syaraf tiruan atau JST. JST memiliki kemampuan untuk menolerir data masukan yang tidak lengkap dan memperoleh data dengan metode pembelajaran dan pembobohan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Dalam kurung Hermawan 2006, JST back propagation mampu mengenali pola yang menyerupai data masukan yang digunakan selama pelatihan. Oke, kita lanjut. Kedua adalah Metode jaringan syaraf tiruan atau JST adalah kecerdasan buatan yang dibuat untuk pengelolaan informasi yang dialami oleh cara kerja otak manusia. Dalam jaringan syaraf manusia, impuls yang masuk ke dalam neutron akan dijumlahkan dan dibandingkan dengan nilai ambangnya.
Apabila hasil penjumlahan tersebut melebihi nilai ambangnya, maka neuron akan terangsang. Hal inilah yang mendasari penjumlahan berbobot dan fungsi ambang pada JST. Oke, lanjut. Inilah 2.1 jaringan saraf tiruan backpropagation. Backpropagation merupakan JST yang menyempurnakan JST terdahulu yang hanya memiliki layar tunggal dengan menambahkan layar tersembunyi di antara layar masuk dan layar keluaran. Backpropagation dapat mengatasi pengenalan pola yang tidak sempurna oleh JST layar tunggal. Oke, di sini saya akan agak menjelaskan sedikit dari saya. Propagation itu merupakan JST yang menyempurnakan. Dia akan menyempurnakan JST. Di situ dia akan menyempurnakan JST untuk menjadi lebih sempurna. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah gambar 1 adalah cara kerja dari propagation. Adalah bobot hasil inisialisasi jaringan antara layar masukan XI dan layar tersembunyi. Layar tersembunyi adalah ZJ. Sedangkan WJ adalah bobot hasil. Nah, WJ itu yang ini. Oke. WJ adalah bobotnya. Kalau X-nya itu input. Oke, kita lanjut. Inisialisasi antara layar tersembunyi ZZ adalah layar keluar Y. Itulah outputnya. Jaringan layar yang jamak merupakan penyempurnaan dari layar tunggal meskipun dalam proses pelatihan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan jaringan layar tunggal. Nah, kita perhatikan aja dari gambar ini ya. Dari nilai input, lapisan, matriks bobot, lapis yang tersembunyi, matriks bobot ke lapisan output, habis itu nilai output. Oke, jadi ada dari atas sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, 2.2 fungsi aktivisasi. Syarat fungsi aktivisasi backpropagation adalah mudah terinterferensial, kontinu, dan tidak mengalami penurunan. Fungsi aktivisasi yang dapat digolongkan dalam backpropagation adalah 1. Fungsi sigmoid biner. Fungsi aktivasi yang memiliki jarak mulai dari 0 sampai dengan 1 dengan persamaan. Oke, kita perhatikan ini ya. Fx sama dengan 11 plus E. Itu Fx sama dengan Fx dalam kurung 1 minus Fx dalam kurung X tutup kurung. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah gambar sigmoid biner dapat digambarkan dalam kurva seperti pada gambar 2. Nah, di sini kedua, fungsi sigmoid bipolar. Sigmoid bipolar memiliki jarak antara nilai 1 sampai dengan nilai 1 yang dirumuskan dengan persamaan. Nah, inilah nilai satunya. Fx sama dengan 2 1 plus E minus X minus 1. Oke, di sini Fx sama dengan 1 tambah F dalam kurung X buka kurung 1 minus F tutup kurung dalam kurung X tutup kurung 2. Oke, sini gambarnya, kita lihat aja. Nah, inilah gambar sigmoid di bipolar dapat menggambarkan dari dalam kurva seperti pada gambar 3. Oke, kita lihat dari ini adalah nilai satunya tadi minus 1 dan ini adalah nilai plusnya 1 plusnya. Oke, lanjut. 2.3 pelatihan backpropagation. Menurut Xiang dalam kurung 2005, pelatihan backpropagation terdiri dari 3 fase, yaitu fase propagasi maju, yaitu menghitung nilai bobot dari layar masukan sampai layar keluaran. Bobot merupakan bilangan acak yang diinisialisasi oleh sistem, disebut sebagai propagasi maju. Fase mundur dilakukan dengan cara menghitung kesalahan yang terjadi selama fase 1. Kesalahan dihitung dengan cara mencari selisih antara target dengan hasil dari pelatihan. Apabila kesalahan yang terjadi
masih terlalu besar dibandingkan dengan kesalahan yang diharapkan. Kemudian ke fase ketiga. Fase ketiga yaitu memodifikasikan nilai inisialisasi sehingga sesuai dengan yang diharapkan, mulai dari layar keluaran sampai ke layar masukan, atau disebut sebagai backpropagation. Oke, ini adalah dilakukan dengan cara menghitung kesalahan yang terjadi pada fase 1. Itu adalah pelatihan dari propagation. Nah, kita kembali ke backpropagation. Itu adalah menyempurnakan. Tapi di sini pelatihannya adalah backpropagation terdiri dari 3 fasenya tuh. Dari fase pertama adalah menghitung kesalahan terjadi selama di fase 1. Mencari selisihnya antara target dengan hasil yang dari pelatihan. Apabila kesalahan terjadi masih terlalu besar dibandingkan dengan kesalahan yang fase ketiga, itu memodifikasikan nilai inisialisasi sehingga sesuai dengan yang diharapkan, mulai dari layar keluaran sampai layar masukan. Oke, kita lanjut. 3 adalah hasil dari dan pembahasan. Kita masuk 3.1, data masukan. Data masukan yang akan diolah pada sistem JST backpropagation ini adalah merupakan berupa data resultan inflasi dan pendapatan domestik regional bruto dalam kurung PDRB, serta jumlah penduduk kota Salatiga dan rata-rata suhu maksimum ketiga data di awal, yaitu PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk kota Salatiga diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam kurung BPS Kota Salatiga, Jalan Menur nomor 27C, Sidoarjo, Lor Sidoarjo, Kota Salatiga. Atau juga bisa diakses pada laman Salatiga, BPS salatiga.bps.go.id. Sedangkan untuk data rata-rata suhu maksimum Kota Salatiga didapatkan dari stasiun dan UPT BMKG Semarang, yang bisa didapatkan dengan mengakses laman freemeteo.co.id. Data yang menjadi target adalah data kebutuhan beban listrik Kota Salatiga yang didapatkan dari Gardu Induk Beringin APP Salatiga yang terletak di Jalan Patimura kilometer 2 Salatiga. Oke, lanjut. Oke, di sini 3.2 adalah arsitektur dan inisialisasi jaringan. Tabel 1 inilah, kita lihat tabel 1-nya. Kita baca ya. Berikut adalah arsitektur dan inisialisasi jaringan untuk peramalan kebutuhan beban listrik Kota Salatiga menggunakan aplikasi MATLAB. 2014, tabel 1 arsitektur dan inisialisasi jaringan peramalan beban listrik Salatiga. Oke, di sini adalah arsitektur dan inisialisasi JST-nya backpropagation. Dari jumlah layar 2, neutron layar ke-1 adalah 10, neuron layar ke-2 adalah 1, fungsi layar 1 log 6, fungsi layar 2 Peruline, fungsi pelatihan Tregis, maksimum EPOS adalah 10.000, target error atau MSA 0, layering rate 0.9, momentumnya adalah 0.9. Ini adalah kita akan menggunakan MATLAB-nya di aplikasi MATLAB 2014. Oke, lanjut. Oke, berikut ini adalah hasil dari pelatihan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Oke, bisa dilihat langsung. Ini adalah cara yang tadi saya bilang untuk yang aplikasi menggunakan MATLAB 2014. Saya baca ya. Gambar 4 menunjukkan arsitektur jaringan dan komplikasi yang digunakan dalam proses training program dalam JST backpropagation peramalan beban listrik Salatiga. Dalam gambar tersebut juga menunjukkan hasil training dengan performance error MSA sebesar 7 kali 10 sampai 15 berhenti pada interaksi ke 10.000 dalam waktu 25 detik. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah untuk base platoon-nya, perform ya. Oke, kita lihat gambar plot from training peramalan beban listrik Kota Salatiga.
Gambar 5 plot performance training peramalan beban listrik kota Salatiga. Gambar 5 merupakan tampilan grafik performa proses dan training pada program JST Backpropagation peramalan beban listrik Salatiga. Dalam gambar 5 menunjukkan penurunan MSA mean quartz error. MSA digunakan sebagai acuan performa training program JST Backpropagation dalam peramalan beban kota Salatiga. Apakah baik? Oke. Dalam kurung sesuai target atau tidak, dalam kurung tidak mencapai target. 5 berhenti pada iterasi ke 10.000. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kurvanya. Bisa lihat nanti lihat MATLAB. Nah, ini kita lihat adalah kurvanya. Gambar 6, kita baca lagi ya. Gambar 6 plot regression training peramalan beban listrik kota Salatiga. Gambar 6 merupakan tampilan grafik regresi proses training pada JST Backpropagation peramalan beban listrik Salatiga. Dalam gambar 6 menunjukkan hubungan output pada proses training dengan target tingkat keakuratannya. Output 9 dengan target ditunjukkan dengan nilai R. Nah, ada nanti nilai R nya sebesar 0,0.98764. Nilai R yang hampir mencapai nilai 1 menunjukkan bahwa proses training menjalankan dengan sangat baik dengan nilai error sebesar 7 kali sampai 10-15. Oke, lanjut. Sini adalah penutupnya. Keempat adalah penutup. Berdasarkan pada proses pelatihan dan pengujian didapatkan hasil prediksi menggunakan metode JST Backpropagation seperti yang ditampilkan pada tabel 2. Tabel 2 adalah prediksi. Nah, di sini adalah hasil dari prediksinya. Hasil prediksinya adalah 3,39,208,961,836 kWh. Itu adalah hasil dari prediksinya. Berdasarkan pada tabel 2, maka dapat diketahui dengan menggunakan metode peramalan JST Backpropagation kebutuhan beban listrik di Salatiga pada Januari 2018 adalah sebesar 3,39494,247.579 kWh dengan nilai error sebesar 7 kali sampai 10-15 dan nilai regresinya sebesar 0,98764. Oke, lanjut. Oke, di sini ada daftar pustaka. Inilah daftar pustakanya. Kita lihat sendiri ya, bisa dibaca aja langsung. Oke, bisa saya akhiri dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.